Halo adik-adik SD Negeri 1 Sukawati. Perkenalkan, nama kakak Iksan, kakak dari mahasiswa KKN Universitas Udayana. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang membandingkan pecahan. Nah, sebelum adik ajari caranya, adik harus tahu apa itu membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan adalah melihat dua bilangan pecahan dan membandingkan nilainya dengan menentukan mana yang mempunyai nilai lebih besar, lebih kecil, maupun sama besar. Jadi, ada berbagai istilah dan simbol yang digunakan dalam membandingkan pecahan. Yang pertama, ada istilah dalam pecahan, di mana angka yang berada di atas, seperti yang tertera di gambar, disebut pembilang, dan angka yang berada di bawah atau biasa dibilang bilangan pembagi disebut penyebut. Selanjutnya ada simbol, di mana dalam membandingkan pecahan terdapat beberapa simbol. Yang pertama yaitu simbol seperti yang tertera di gambar. Nah, menghadap ke kiri artinya lebih dari. Yang kedua yaitu simbol yang seperti tertera di gambar, menghadap ke kanan artinya kurang dari. Yang terakhir ada simbol sama dengan, yang artinya bilangan pecahan yang dibandingkan bernilai sama. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membandingkan pecahan. Nah, jadi cara membandingkan pecahan di sini ada 3, yaitu yang pertama melalui gambar, yang kedua membandingkan langsung, dan yang ketiga perkalian silang. Cara yang pertama adalah cara membandingkan pecahan melalui gambar. Kita bisa lihat ada setengah loyang pizza atau 1/2 loyang pizza dan 3/4 loyang pizza. Menurut adik, mana yang lebih besar? Tentu saja dong yang 3/4. Jadi, kita beri tanda atau simbol 1/2 kurang dari 3/4 loyang pizza. Cara kedua yaitu adalah cara membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, jika ingin membandingkan langsung kedua pecahan, kalian harus memperhatikan penyebutnya dulu, apakah sama atau tidak. Jika penyebutnya sama, dapat dibandingkan langsung dengan pembilangnya. Contoh, soal 3/6 dibandingkan dengan 5/6. Penyebutnya sama, 6 dan 6. Kita tinggal bandingkan pembilangnya, 3 atau 5. Tentu saja 3 lebih kecil dari 5. Jadi kita beri tanda 3/6 kurang dari 5/6. Selanjutnya ada contoh soal kedua, 7/8 dan 4/8. Penyebutnya sama-sama 8. Jadi kita tinggal bandingkan pembilangnya, 7 dan 4. Tentu saja 7 lebih besar dari 4, jadi kita beri tanda 7/8 lebih dari 4/8. Kalau penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Contohnya seperti 1/2 dibanding dengan 2/3. Kita lihat sendiri penyebutnya tidak sama, 2 dan 3. Jadi kita akan samakan dulu dengan mengkali penyebutnya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita samakan dulu bilangan pecahan pertama,
yaitu 1/2. Kita kalikan ya agar penyebutnya sama. 2 kali 3 sama dengan 6. Tapi bilangan atas juga kita harus kali, jadi 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi 1/2 menjadi 3/6. Selanjutnya bilangan pecahan 2/3 kita ubah menjadi penyebutnya 6 juga. Kita akan kalikan 3 dengan 2, jadi 3 kali 2 sama dengan 6, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 2/3 menjadi 4/6. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal bandingkan nih pembilangnya. Tuh, 6 dan 6 sama. Tinggal bandingkan 3 dan 4. Tentu saja 3 lebih kecil dari 4. Jadi nilai 1/2 kurang dari 2/3. Cara yang ketiga adalah cara perkalian silang atau cara yang paling cepat jika penyebutnya tidak sama. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, tinggal kalikan pembilang dan penyebut secara menyilang. Contoh, kita pakai soal yang tadi ya untuk membuktikannya. Nah, jadi di sini kita kalikan silang antara 1 dan 3 dulu. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi 1/2 mempunyai nilai 3. Dan kita kalikan menyilang lagi antara penyebut dan pembilang. 2 kali 2 sama dengan 4. Artinya 2/3 mempunyai nilai 4. Nah, kita tinggal bandingkan nih antara nilai 1/2 dan 2/3. 1/2 ternyata mempunyai nilai lebih kecil atau kurang dari 2/3. Jadi kita beri tanda 1/2 kurang dari 2/3. Di sini kita akan membuktikan lagi dengan contoh soal kedua ya. 1/2 dibandingkan dengan 4/8. Nah, kita kalikan silang seperti tadi. Kita kalikan silang atasnya dengan penyebut dan pembilangnya. Kita kalikan 1 kali 8 sama dengan 8, yang artinya 1/2 mempunyai nilai 8. Sedangkan 2 kali 4 sama dengan 8 juga, yang artinya 4/8 mempunyai nilai 8. Jadi kita lihat sendiri, nilai dari masing-masing pecahan mempunyai nilai yang sama, yaitu 8. Jadi kita beri tanda 1/2 sama dengan 4/8. Kita akan langsung lanjut ke soal cerita ya. Kakak akan bacakan ya soal ceritanya. Jadi, ibu memberikan 2 buah melon kepada Agus dan Dina, masing-masing 1 buah melon yang sama besar. Kemudian, ibu meminta Agus untuk memotong buah melon tersebut menjadi 5 bagian dan Dina menjadi 7 bagian. Ibu mengambil 3 dari 5 potong bagian Agus dan 5 dari 7 potong bagian dari Dina. Bagian melon siapakah yang lebih besar diambil ibu? Kita akan jawab langsung ya pertanyaan tadi dengan cara perkalian silang. Nah, diketahui dulu, ibu mengambil 3 potong dari 5 bagian Agus dan ibu juga mengambil 5 potong melon dari 7 bagian Dina. Yang artinya dalam bentuk pecahan, Agus mempunyai nilai 3/5 dan Dina mempunyai nilai 5/7. Jadi kita akan bandingkan dan kalikan silang, yaitu yang di atas dengan di bawah dulu. Kita kalikan 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi 3/5 mempunyai nilai 21. Dan kita kalikan silang lagi yang bawah dengan yang atas.
yaitu 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 5/7 sama dengan 25. Kita sudah ketahui dua nilai dari pecahan-pecahan yang ada. Kita tinggal bandingkan. 3/5 lebih kecil dari 5/7. Jadi di sini kita beri tanda 3/5 kurang dari 5/7, yang artinya bagian Dina lah yang diambil lebih besar oleh Ibu karena Dina mempunyai nilai 5/7. Semoga adik mengerti ya tentang penjelasan yang tadi. Untuk yang terakhir, kakak akan memberikan soal latihan yang nanti adik akan kerjakan di rumah masing-masing. Nah, jadi kakak akan bacakan ya soalnya. Terdapat 2 loyang pizza yang tersisa di meja makan. Pizza tersebut ukurannya sama besar, namun jumlah bagiannya berbeda. Agus ingin mengambilnya, tetapi ibu hanya mengizinkan Agus untuk mengambil 1 loyang saja. Pizza A tersisa 3 potong dari 6 bagian yang ada, sementara pizza B tersisa 6 potong dari 8 bagian yang ada sebelumnya. Jika Agus ingin mengambil sisa pizza yang lebih besar, manakah pizza yang Agus harus ambil? Nah, adik harus mengajarkannya dengan cara ya. Jadi kakak tunggu nih jawabannya. Semangat! Sekian dari kakak ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.